Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anaknya Ustaz. Kembali kita akan belajar tentang matematika wajib dengan Ustaz Zen dan Ustazah Zakia. Kali ini kita akan membahas tentang integral tak tentu sebagai topik awal ya. Kita akan belajar tentang integral sebagai anti turunan, sehingga untuk belajar tentang integral sebagai syarat kalian harus paham tentang turunan. Oleh karena itu di tabel 1 ini ya, Ustadz akan mereview sejenak tentang turunan yang sudah dipelajari di kelas 11. Misalkan nomor 1 sampai nomor 6 ini adalah sebuah fungsi fx. Kalian disuruh mencari f aksen x-nya. F aksen x itu adalah simbol untuk turunan. Jika Ustadz punya fx sama dengan x kuadrat, ini nomor 1, maka berapakah hasil turunannya? Ada yang bisa? Ya, betul. Jawabannya adalah 2x. Berikutnya nomor 2. Kalau Ustadz punya fungsi yang berbeda dengan nomor 1, x kuadrat plus 1, maka turunannya adalah ya 2x juga. Ternyata meskipun fungsinya berbeda ya, hasil turunannya sama, ini nomor 1 dan nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Kalau Ustadz punya fx sama dengan x kuadrat min 4, berapakah hasil turunannya? Iya, betul, 2x juga ya. Jadi nomor 1 sampai nomor 3 ternyata kalau Ustadz turunkan dengan fungsi yang berbeda, hasil turunannya sama. Kok bisa sama? Karena di teorema turunan di sini ada angka 1 sama min 4, kalau di atas ini ada 0 ya, nggak usah ditulis. Kalau 0 itu dinamakan konstanta. Kalau konstanta itu diturunkan maka hasilnya adalah 0, sehingga di sini 0, 1, min 4 tidak berpengaruh terhadap hasil turunan. Nah, yang berpengaruh adalah yang ada variabel x-nya. Jadi ini yang kita turunkan. Oke, berikutnya nomor 4. Kalau bisa anak-anaknya Ustaz, x pangkat 3 min 2, sekali lagi ini konstanta, sehingga ini diabaikan karena hasilnya pasti 0. Berarti fokus untuk penurunan x pangkat 3 itu adalah 3x kuadrat. Betul, ini kita turunkan depan 3x pangkatnya dikurangi 1 jadilah 2. Berikutnya nomor 5. Hasilnya kalau kita punya 2x pangkat 3 plus 5, maka hasilnya adalah ya betul, 6x kuadrat. Karena apa? Karena 5 ini konstanta, kalau diturunkan 0, sehingga yang diturunkan hanya variabel x-nya saja. Yang sini. Berikutnya nomor 6 terakhir, maka hasil turunannya adalah 12x kuadrat. Oke, terima kasih. Ustadz yakin anaknya Ustadz di kelas 11 kemarin sudah paham betul apa itu turunan. Sekarang kita menginjak ke tabel kedua. Tabel kedua ini dibalik. Kalau tadi diketahui fx-nya, fungsi fx sekarang disuruh mencari diketahui fx-nya mencari f aksen x. Sekarang nomor 2 ini, tabel nomor 2, kebalikannya. Diketahui f aksen x-nya disuruh mencari fungsi mula-mulanya atau fx-nya. Nah, coba sebelum Ustaz ngajar integral, jadi ini adalah materi integral. Cuma sekarang saya minta silakan ditebak, berapakah fungsi mula-mulanya. Jika turunannya 2x, maka fungsi fx-nya adalah betul, x kuadrat plus c. Dan saya jelaskan di sini kenapa kok jawabannya x kuadrat plus c. Coba ini kalau kita punya x kuadrat kita turunkan, maka hasilnya adalah 2. Nah, tadi di tabel 1 kita bilang ada konstanta ya. Konstanta ini bisa di 5, min 4, 0, 1 juta, bahkan 1 miliar gitu ya. Tetap kalau selama tidak ada variabel x-nya, konstanta ini kalau diturunkan hasilnya 0. Tetapi di dalam hasil mengembalikan ke sana, f aksen menjadi fx, maka ini wajib dikasih plus c. Kenapa? Karena ini pasti ada konstantanya, entah itu 0, entah itu 1, min 1. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita jelaskan bagaimana mencari nilai c-nya. Ya, dengan ini sudah paham ya tadi ya. Meskipun belum diajari integral, dicoba-coba ketemulah x kuadrat itu ada. Karena kalau x kuadrat diturunkan adalah 2. Berikutnya kalau x, ya jawabannya adalah setengah x kuadrat. Ya, ini ya, coba kita cek. Kalau ini saya turunkan jadi 2 dikali setengah, coret ya, tinggal 1.
X pangkat pangkatnya tinggal 1. Berikutnya kalau ini, nah gimana? Iya betul, jawabannya adalah 3/2 X pangkat 2 plus C ya. Ini kalau saya turunkan di sini 2 cara dengan ini 2 tinggalan 3 X pangkat pangkatnya kurang 1 tinggal 1. Berarti betul ya hasil fungsinya. Sekarang kalau Ustaz punya hasil turunannya itu adalah 5X pangkat 4, maka fungsi mula-mulanya berapa? Iya betul, X pangkat 5. Kenapa? Karena X pangkat 5 kalau Ustaz turunkan itu menjadi 5X pangkat 4. Nah satu nomor 5 saya yakin bisa, kalau nomor 4 bisa, nomor 5 pasti bisa ya. Jawabannya adalah X pangkat 4. Kalau nomor 6, nah ini nomor 6 mikir ini kok bisa ya, jadi sebuah fungsi saya turunkan jadi 15 X pangkat 3, berapakah fungsi mula-mula gitu ya. Ternyata jawabannya adalah iya betul ya, jadi jawabannya adalah 15/4 X pangkat 4. Nah, coba kita cek ya, ini 4 nya turun ya, cara-cara tinggal 15. Nah, pas kan ya, X pangkat pangkatnya kurang 1 jadilah 3. Oke, dari sini apa yang dapat kita simpulkan coba? Kalau seandainya turunannya itu diketahui, hasil turunannya diketahui, mencari fungsi mula-mula gimana caranya? Coba perhatikan ini ya, 2X jadilah X kuadrat. Gimana? Ini pangkatnya 1 ya, pangkatnya 1 ya, maka lihat ini di depannya hasilnya adalah 1. Berarti gimana caranya di depannya X ini itu berubah menjadi 1, sedangkan di sini ada pangkat 1. Berarti ternyata ini 2 taruh di atas per pangkatnya ini 1, maka 1 tambah 1 per 1 tambah 1 kan 2. Cara-cara tinggal 1. Nah, pas ini 1. X nya ini kan 1, kok jadi 2? Berarti oh ternyata ditambah 1 tambah 1 2. Nah, kebalikannya dengan turunan ya. Kalau turunan itu pangkatnya dikurangi 1, kalau ke sana kembalikan ke fungsi mula-mula atau integral itu pangkatnya dikurangi ya, sorry, kalau integral pangkatnya ditambah 1, kalau turunan pangkatnya dikurangi 1. Coba kita kembali ke sini nomor 4. Nah, coba mirip dengan ini, praktekkan. Jadi 5 per ini tambah 1, 4 tambah 1 5, coret-coret tinggallah 1 di sini. X pangkat pangkatnya ditambah 1 jadi 5. Oke, ini adalah integral. Kalau yang tadi tabel 1 itu turunan, mengerjakan dengan cara turunan, nomor 2 dengan cara integral ya. Ini Ustaz punya fx ini disimbolkan atau digambarkan seperti ini hubungannya integral dengan turunan. Ustaz punya fx, kalau Ustaz taruh ke bawah ini disimbolkan turunan di 0 gitu ya, atau diferensial maka disimbolkan dengan f aksen x. Sorry ini nggak pakai ya, ini cakupan ini. Jadi kalau Ustaz punya fx, kalau Ustaz turunkan maka hasilnya disimbolkan dengan f aksen x. Nah yang tabel 2 tadi kan kebalikannya, ada f aksen x mencari fx, berarti diintegralkan atau dinaikkan, kebalikan dari itu turunan. Simpulannya kalau turunan tadi pangkatnya dikurangi 1, kalau integral pangkatnya ditambah 1 ya, untuk variabelnya. Kalau yang depannya itu nanti kita bahas setelah ini ya. Apa yang dapat pada tabel 2, apa yang dapat kalian simpulkan? Nah, itu tadi ya, di tabel 2 itu tabel 2 tadi yang ini ya, apa kesimpulannya? Salah satunya adalah untuk memperoleh nilai ini ya, maka pembilang di sini yang 5 ini kita jadikan sebagai pembilang. Di sini nanti 5 per ininya ditambah 1, 5 per 5 ketemulah 1, sedangkan ini X pangkat 4 jadi ditambah 1 X pangkat 5. Kita lihat ini contoh nomor 3 itu mudah, berarti 3 nya dijadikan pembilang 3 per ini kan 1 tambah 1 2 X pangkat pangkatnya tambah 1 tambah 1 2. Jangan lupa dalam penulisan hasil integral harus ada konstantanya ya, karena konstanta ini kalau diturunkan kan 0, sehingga kalau dikembalikan harus ada tetap konstanta, karena konstanta bisa diisi tidak hanya 0 ya, 0, 1, 5 dan seterusnya, negatif juga termasuk konstanta ya. Kita lanjut. Berdasarkan contoh di atas, penulisan notasi integralnya seperti apa? Nah, ini integral dari hasil turunan ya,
f aksen x ini ya, diintegralkan terhadap dx, diintegralkan terhadap variabel x, maka hasilnya adalah fx. Fx itu adalah fungsi mula-mulanya tadi. Misal Ustadz punya f aksen x sama dengan ax pangkat n, maka hasil turunannya berapa? Hasil integralnya berapa gitu ya. Ini adalah hasil turunan, mau kita cari fx-nya, fungsi mula-mulanya, maka kita integralkan. Integral f aksen x. F aksen x-nya berapa? Ax pangkat n dx. Kita integralkan terhadap variabel x karena di sini tanyakan x. Gimana caranya formulanya tadi? Tadi di tabel 2 sudah sedikit Ustaz bocorkan ya di kesimpulan. Tadi gimana? Ini ditaruh di pembilang. Jadilah A seperti ini ya. Kemudian di sini per ini diisi dengan pangkatnya. Pangkatnya n berarti ini n. N plus 1. X pangkat. Nah, ini pangkatnya berapa? Berarti n ditambah 1 karena kebalikan dari ini. Kemudian hasil akhir jangan lupa ditambahi C konstan ya. Oke, kita lanjutkan contoh soal ini. Kalau matematika tanpa contoh soal ya masih bingung biasanya ya kalau dijelaskan lewat teori saja. Oke, kita punya contoh yang pertama, ada 2 soal. Hitunglah integral dari 2x dx. Yang B integral dari 6x kuadrat dx. Oke, kita bahas yang A dulu. Integral 2x dx ya, sama dengan integral 2x pangkat 1 dx. Betul ya? Kalau tidak ditulis itu artinya pangkat 1. Berarti ini nanti sebagai A, n-nya adalah 1. Kita lanjutkan. Nah, perhatikan ini sesuai rumus tadi, berarti ini taruh di pembilang 2 per pangkatnya 1 ditambah 1 x pangkat 1 ditambah 1 plus c. Nah, ini 2 per 2 ya, x pangkat 2 plus c. Coret-coret, nah, jadilah x kuadrat plus c. Jawab ini gampang ya, bisa semua. Yang B integral 6x kuadrat dx, maka ini taruh di pembilang 6 per ini pangkatnya ditambah 1, 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 plus c. Maka ketemu 6 per 3 x pangkat 3 ya, 6 per 3 x pangkat 3 plus c ya. Kemudian 6 per 3 ini kita sederhanakan, jangan lupa di dalam integral kalau selama bisa disederhanakan kita sederhanakan ya, jangan berhenti di sini. 6 bagi 3 adalah 2 x pangkat 3 plus c ya, mudah jawab. Oke, contoh yang kedua ini, hitunglah hasil dari ini ada 3, kita beri ada apa, agak rumit sedikit ya daripada contoh yang pertama tadi. Di sini ada pecahan. Oke, kita bahas yang A dulu. Integral 1 per 3 x pangkat 4 dx, maka hasilnya boleh seperti ini. Sepertiga ini kita keluarkan ya, sepertiganya kita keluarkan di sini. Integral tinggal x pangkat 4 dx, berarti sepertiga di sini dikali integralnya ini adalah ini kan 1 ya, 1 kita taruh di pembilang 1 per pangkatnya 4 tambah 1. Nah, ini x pangkat 4 tambah 1 plus c. Berapa ini kita sederhanakan? Jadilah sepertiga dikali 1/5 x pangkat 5 plus c. Ini tinggal kita kerjakan. Kalau anak kelas 3 sudah jago menghitung, ini jadi 1/15 x pangkat 5 plus c ya. Cukup mudah kita cari. Kemudian yang B, bagaimana kalau integral 2/5 t pangkat 3 dt? Berarti kan ini variabelnya Ustadz ganti t, maka ini kita turunkan terhadap t ya, karena ini dt, maka nanti hasilnya pasti ada t nya. Oke, 2/5 hampir sama dengan soal nomor A tadi. 2/5 nya kita keluarkan di sini ya, kita keluarkan 2/5. Kemudian t, integral t pangkat 3 nya kita integral t pangkat 3 dt ya. Ini 2/5 tetap integral dari t pangkat 3 dt itu adalah di sini 1 ya, 1 per
pangkatnya tambah 1, 3 tambah 1, 4 artinya. Jadi pangkatnya T 3 tambah 1 plus D. Kita sederhanakan ini jadilah 2/5 dikali 1/4 T pangkat 4 plus D. Ini kita coret bisa ya, 2 dengan 4 kalau coret ini 2, jadi jadilah 1/10 atau 1/10 T pangkat 4 plus D. Berikutnya contoh yang ketiga, kalau integral 4/x dx ya, 4 nya kita keluarkan boleh, jadilah 4 kali 1/x ya. Jadi kalau 4 ini kita taruh di depan ini kan sama dengan 4 dikali 1/x, yaitu 4/x. 4 nya Ustaz keluarkan seperti ini, tinggalan 1/x dx. Nah, di dalam aturan integral kalau Ustaz punya integral 1/x dx maka hasilnya adalah ln x. Jadi cukup menjawabnya seperti ini, 4 dikali ln x plus d ya. Kalau kita menggunakan aturan integral yang rumus pertama tadi kan ini sama dengan x pangkat min 1 ya, 1/x itu sama dengan x pangkat min 1, hingga pangkatnya kalau di depannya 1 per min 1 tambah 1 kan 0 ya. 1 per 0 tidak terdefinisi, tapi di aturan untuk integral 1 per x dx itu sama dengan ln x. Jadi artinya adalah 4 dikali ln x plus d. Ini dari mana Ustaz? Nanti bisa dipelajari di modul yang sudah Ustaz share ya, link untuk di YouTube sudah Ustaz berikan, kalian bisa belajar di sana ya. Nanti kalau Ustaz menjelaskan ini di sini terlalu panjang. Begitu, semoga pertemuan kali ini dapat memberi pencerahan bagi anak-anaknya Ustaz yang kali ini belajar di rumah ya, tetapi tidak bertatap muka langsung ya, karena sehari itu kita hanya punya kesempatan 2 kali Zoom, 2 kali off. Maka ketika off itu kalian bisa memanfaatkan dengan belajar secara mandiri dengan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Ustaz. Terima kasih, semoga media ini membantu untuk semakin kalian semangat belajar di matematika. Ustaz atas nama tim matematika menyampaikan terima kasih. Kita tutup dengan doa alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.